Ribuan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Provinsi Sumatera Utara mendapatkan bantuan beasiswa dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Beasiswa yang dibagikan itu terdiri dari beasiswa untuk mahasiswa korban bencana alam Sinabung, beasiswa bidik misi, dan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi. Penyerahan beasiswa dilakukan secara simbolis oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir di kampus Universitas Negeri Medan pada Kamis 1 Oktober 2015. Acara penyerahan beasiswa ini juga dihadiri oleh Ditjen Belmawa Intan Ahmad, beberapa pejabat eselon 1 Kemenristekdikti, Rektor Unimed Profesor Dr. Syawal Gultom, Rektor USU Profesor Sublihar, Koordinator Kopertis Wilayah 1 Profesor Dian Armanto, dan Direktur Politeknik Medan M. Syahrudin. Menristekdikti berharap penyaluran beasiswa bisa tepat sasaran, sementara para rektor dan dosen diminta lebih gigih dalam mendidik mahasiswa demi menciptakan lulusan yang kompeten dan profesional untuk menjawab kebutuhan bangsa. Demikian pula yang bidik misi, afirmasi untuk di daerah 3T, di mana di daerah 3T ini yang menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan sistem pendidikannya, untuk diselesaikan proses pembelajarannya, untuk diselesaikan anak-anak di sana harus mempunyai kesempatan belajar yang sama seperti kota-kota yang lain yang ada di Indonesia ini. Sehingga pemerintah dalam ini melakukan pemberian beasiswa. Demikian pula anak miskin, anak yang dianggap tidak mampu, jangan sampai putus kuliah karena tidak ada biaya, karena negara hadir di sini. Dari pengalaman yang terjadi, ada anak yang lulus dari bidik misi, rata-rata nilai yang diperoleh dari anak-anak bidik misi adalah nilai yang sangat baik, rata-rata ini. Dan saya punya kasus yang sama dalam hal ini seperti anak bidik misi. Dia mengambil teknik industri di Universitas Diponegoro Semarang. Saya tanya, "Dek, IPK-nya berapa?" IPK saya 3,4. "Kamu nggak pingin sekolah lagi?" "Ya kepingin Pak, biayanya silahkan cari sekolahnya, kampusnya. Nanti kami akan carikan beasiswa melalui penyelesaian untuk mahasiswa ingin melanjutkan lagi tadi untuk alat divisi." Alhamdulillah dia bisa melanjutkan pada perguruan tinggi, sehingga dia bisa menyelesaikan S2-nya. Saya tanya, "IPK-nya berapa, Dik?" 3,9. Luar biasa. Maka bagi anak divisi jangan berkecil hati, karena mereka mutiara-mutiara bangsa yang ada di seluruh Indonesia, yang ini harus kita percaya. Sedangkan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad juga menyebutkan penyerahan beasiswa ini sudah menjadi kewajiban pemerintah sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik baru. Ibu dan Bapak yang kami hormati, berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi tetapi mempunyai prestasi akademik yang potensial. Untuk tahun 2015 ini, beasiswa mahasiswa terbagi dalam 3 skema, yaitu bidik misi, afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK, dan peningkatan prestasi akademik atau PPA. Dalam acara yang baik hari ini bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, akan diserahkan oleh Bapak Menteri bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang terkena dampak erupsi Gunung Sinabung
serta beasiswa bidik misi dan beasiswa afirmasi di wilayah Medan yang meliputi Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Politeknik Medan, dan PTS di wilayah Kopertis 1. Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan beberapa skema bidik misi yang tadi juga sudah dilihat di film yang pendek. Pertama, beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi tetapi mempunyai kemampuan potensi akademik yang baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan lulus tepat waktu. Sementara Rektor Unimed Profesor Dr. Syawal Gultom bertekad akan mendorong para mahasiswa penerima beasiswa agar memiliki motivasi belajar tinggi hingga dapat menuntaskan studinya sesuai masa studi yang dibebankan. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa bidik misi, mahasiswa Universitas Negeri Medan yang berhadir pada kesempatan ini. Mari kita bersyukur, rasa syukur yang dalam kehadiran Allah SWT. Atas nama kami berempat ini, Pak Menteri, saya, Pak Rektor USU, Pak Direktur Poli, Pak Koordinator Kopertis mendahului saya untuk mewakili menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri dan rombongan hadir di Universitas Negeri Medan. Lebih khusus lagi Pak Menteri adalah kehormatan yang luar biasa bagi kami. Bapak hadir untuk menjadi inspektur upacara di Universitas Negeri Medan yang seumur-umur Universitas Negeri Medan sudah 50 tahun lebih belum pernah ada menteri yang menjadi inspektur upacara di kampus ini. Dan ternyata kampus Universitas Negeri Medan ini adalah kampus yang kedua Pak Menteri menjadi inspektur upacara. Itu sebabnya saya bilang bahwa hari ini sangat istimewa bagi kita warga Universitas Negeri Medan, seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Medan. Tentu ini adalah rahmat dari Allah SWT. Rezeki yang kita peroleh hari ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah mahasiswa Sumatera Utara penerima beasiswa korban bencana erupsi Gunung Sinabung pada tahun 2015 ini berjumlah 927 orang. Sedang penerima beasiswa korban erupsi Gunung Sinabung tahun 2014 hanya 582 orang. Sementara penerima beasiswa bidik misi tahun 2015 ini terdiri dari mahasiswa USU sebanyak 2.655 orang, mahasiswa dari Unimed sebanyak 2.922 orang, mahasiswa Polmed sebanyak 450 orang, dan mahasiswa PTS Kopertis 1 Sumut sebanyak 1.732 orang. Sedangkan penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK dari daerah terluar, tertinggal dan terdepan atau 3T berjumlah 81 mahasiswa di USU dan 13 mahasiswa di Unimed.